Pak Abar, Anda kan di Universitas Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Angkatan 27 ini kan sebagai salah satu senior lah ya, senior di kami. Kesan yang Anda dapatkan setelah selama masa studi di unsur ini seperti apa, Pak Abar? Ya, mungkin secara umum ya, saya melihat bahwa Sivitas Akademika Minggu ya, ini saya pikir sangat luar biasa, terutama dari penyelenggaraan, kemudian akses informasi terkait dengan program, terkait dengan mata kuliah, kemudian terkait dengan tahapan daripada jadwal perkuliahan secara umum barangkali ya. Sudah sangat baik. Kemudian dari respon dan dukungan selain daripada yang sifatnya ada hubungan dengan Sivitas Akademik juga sangat baik. Kemudian dukungan dari faktor-faktor yang secara khusus ya, saya garis bawahi kekompakan dari teman-teman, kemudian hubungan dengan pihak akademik juga cukup luar biasa saya pikir. Teh Dina dan Kang Wildan. Nah, kalau tadi kan hasil dari pengumuman ini, kalau Teh Dina ini kan sebagai lulusan termuda dan lulusan terbaik. Nah, kalau Kang Wildan juga sama, lulusan terbaik ke-1 ya. Alhamdulillah, nah, alhamdulillah. Jadi saya ke Teh Dina dulu nih. Apa harapan Anda setelah lulus menjadi Magister Hukum S2 ini, cita-cita ke depan Anda setelah menjadi lulusan termuda dan terbaik? Masya Allah ya, terima kasih Bapak Bupati yang dilatih secara rahasia ya. Harapan saya setelah saya menyandang gelar Magister Hukum ini tuh kedepannya tentunya ilmu yang saya dapatkan itu harus menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Juga harapan saya kedepannya saya bisa menjadi bagian dari manusia-manusia yang bukan hanya mengerti hukum tapi juga paham hukum dan dapat mengimplementasikan hukum yang baik seperti apa. Karena kita semua tahu bahwa hukum di Indonesia ini seperti apa, bagaimana keadaannya, dan tugas kita adalah memperbaikinya. Nah, untuk Kang Wildan sendiri ini, Anda kan saya tahu Anda ini sebagai lawyer ini. Alhamdulillah. Kemarin saya lihat Anda di TV. Alhamdulillah. Di Metro kalau nggak salah. Alhamdulillah, kan? alhamdulillah. Nah, jadi apa harapan Anda ke depannya ini setelah lulus ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih, tentu saya ucapkan terima kasih kepada para dosen tentunya yang telah membimbing kami sehingga kami bisa sampai di hari ini dan mudah-mudahan bisa berjumpa di waktu wisuda yang akan datang. Jadi harapan ke depan tentu sebagai seorang manusia terpelajar kita punya beban yang cukup berat, bagaimana ilmu yang kita dapat di bangku kuliah itu sedapat mungkin bisa digunakan untuk masyarakat luas. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan hukum, karena kami ini bertiga profesinya advokat. Nah, advokat itu kan profesi terhormat begitu ya. Jadi bagaimana kita dapat membantu masyarakat atau pencari keadilan untuk dapat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya gitu di tengah hiruk-pikuk penegakan hukum yang carut-marut di Indonesia ini. Nah, ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa berguna untuk hal tersebut. Terakhir, kesan pesan dari Kang Wildan ataupun Teh Dina untuk Universitas Surya Kencana ini apa? Baik, tentunya sebagai alumni dari Universitas Surya Kencana, baik itu S1 maupun S2, tentu kami berharap ke depan kampus kami tercinta ini semakin maju, semakin mahasiswanya banyak, dan program pendidikannya juga bertambah, tidak saja ada pidana dan otonomi daerah, juga nanti hukum tata negara atau yang lainnya juga bisa. Dan mudah-mudahan infonya dalam waktu dekat itu akan diadakan program doktoral. Nah, mudah-mudahan dapat berjalan secara lebih cepat begitu supaya kami ini juga dapat untuk mengikuti program tersebut, karena kan yang namanya pendidikan itu harus dijunjung begitu ya. Kalau kata pepatah, cairlah ilmu sampai ke negeri Cina begitu. Nah, kalau pendidikan itu tidak ada habis. Nah, mudah-mudahan kami dalam menjalankan nantinya bisa masuk atau menjadi mahasiswa di program doktoral. Amin, 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 amin. Nah, kalau untuk Teh Dina sendiri,
Pesan dan kesan selama saya di Universitas Surya Kencana ini itu, alhamdulillah banyak hal yang saya dapat itu karena sejatinya ketika kita masuk ke universitas itu tidak hanya kita belajar tentang ilmu saja, tapi bagaimana implementasinya, bagaimana soft skillnya juga, dan bagaimana kita dapat berinteraksi dan bermanfaat untuk sesama. Karena ketika kita menjadi seorang mahasiswa, yang kita ambil itu bukan hanya sebagai pembelajar saja, tapi kita harus mengamalkan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, harapan saya ke depannya untuk Universitas Surya Kencana ini semoga menjadi universitas yang terakreditasi unggul ya, tidak hanya A tapi unggul ya, di mana akan lahir banyak para pakar-pakar keilmuan yang lahir di sini juga. Dan tadi doa yang sama juga, semoga dapat melanjutkan program ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang doktoral gitu. Dan semoga untuk sivitasnya juga semakin sukses, dan juga untuk dosen-dosen pengajarnya juga semoga cepat-cepat mendapatkan gelar profesor juga. Seperti itu. Agar banyak lahir guru-guru besar dari Universitas Surya Kencana. Sekarang gantian saya yang bertanya ke Pak Gangan ya. Nah, biar berimbang begitu. Karena beliau adalah bupati. Betul. Bupati rahasia yang dilantik secara rahasia. Beliau sangat ahli di bidangnya begitu. Jadi kesan-kesan Pak Gangan selama berkuliah di Unsur itu, dan harapan kedepannya seperti apa, Pak? Oh ya, yang jelas semenjak saya kuliah di Universitas Surya Kencana, karena memang S1 saya itu di Jakarta Pak ya. S2-nya saya di Surya Kencana, sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata kayak gitu. Jadi saking sulitnya saya tidak bisa ngomong apa-apa. Nah, yang jelas banyak sekali ilmu, di luar ilmu ya kita banyak teman kan kayak gitu. Kayak dengan Kang Wildan aja kita tadinya nggak kenal jadi kenal. Betul. Kan kayak gitu. Dengan Teh Dina ternyata ini dokter hewan juga kan kayak gitu. Punya klinik lagi kan kayak gitu. Luar biasa. Nah, ternyata banyak sekali alumni-alumni di mana di Unsusna angkatan 27 itu yang sangat luar biasa. Bahkan kemarin juga ada yang pernah daftar katanya jadi bupati ya. Iya, betul. Kayak gitu meskipun gagalnya abdi nyatanya. Betul. Gitu. Jeung wakilnya seangkatan. Iya betul, kan alhamdulillah. Ada yang dari BJB kan gitu, ada dari mana? Dari kepolisian banyak. Kepolisian. Nah itulah sebenarnya bagi saya ya, kalau yang namanya belajar, saya rasa sih di semua perguruan tinggi juga sama betul. Tapi kan yang membedakan itu ketika nanti dalam satu kelas itu ternyata ini ada yang dari instansi ini, ada yang ini kan nambah relasi kan betul. kayak gitu. Nah itu, untuk pesannya buat Universitas Surya Kencana ke depannya mungkin ke depannya tidak hanya tadi itu pidana dan otonomi daerah ya. Mungkin ada tambahan lagi kayak misalkan tata usaha negara, terus hukum internasional, ataupun yang lainnya kan kayak gitu. Karena harapan saya juga mudah-mudahan ke depannya kampus Universitas Surya Kencana ini mahasiswanya semakin banyak dan menjadi kampus unggulan, kampus favorit kan kayak gitu. Jadi kalau Cianjur kuliah di Unsur saja.